Baik, kita lanjut ke nomor 9. Ini ada soal seperti ini. Gelombang di permukaan air diidentifikasikan pada dua titik seperti gambar. Nah, titik A dan B itu ya. Nah, kita diminta persamaan gelombang dengan arah hambatan dari A ke B. Nah, persamaan gelombang dari A ke B. Sekarang ini saya sudah gambarkan. Ini ya. Dari A dan ke B ini gambarnya. Nah, dari A ini dari A ke B. Dari A ke B ini dia. Nah, sekarang langkah yang pertama itu kita tentukan dulu dari ini ke sini ada berapa panjang gelombangnya. Gitu ya. Ini salah di sini ini. Saya di sini kan ya. Panjang gelombangnya. Nih saya ini berarti X nih, anggapnya X ya. Dan X. Nah, dari A ke B itu ada berapa gelombang? Nah, perhatikan dulu nih. Ini sampai sini, nih ya. Ini sampai sini kan satu gelombang. Gitu kan? Nah, kalau dari ini sampai sini berarti berapa gelombang? Seperempat gelombang ya kan? Ini sampai ini seperempat gelombang. Dan sampai sini ini setengah gelombang. Ini segelang gelombang. Jadi kalau dari sini sampai sini itu satu gelombang. Kalau dari sini sampai sini berarti 1/4 gelombang. Lalu ada yang bawah lagi kan? Ini sampai ini berapa? Seperempat gelombang. Berarti seperempat ditambah 1 ditambah seperempat. Gitu. Ya kan? Seperempat tambah seperempat kan berarti kan setengah. Gitu kan ya? Saya tulis dan nih. Berarti gini kan? Jumlahnya nih seperempat ditambah satu gelombang dari sini satu gelombang kan. Nah, tambah 1 ditambah 1 ditambah seperempat. Gitu. Nah, seperempat kan tambah seperempat berarti gini kan. Berarti 2/4 tambah 1 seperti kemarin gitu. Berarti kan setengah. Setengah tambah 1. Kalau setengah tambah 1 berarti berapa? Berarti kan 2/3 kan? Berarti setengah tambah 2/2 berarti 3/2. Nah, berarti X-nya itu, berarti gelombangnya berapa? Adalah 3/2 gelombang. Satu, itu dulu. Paham ya? Untuk gelombangnya nih. Nah, terus apa lagi? Nah, sekarang kalau memang itu dia terjadi 3/2 gelombang, sekarang panjang X-nya itu berapa? Panjang dari getaran gelombangnya. Nah, ternyata di sini ketahui kan, jika X-nya 3 meter, berarti dari sini sampai sini 3 meter gitu kan? Nah, dari sini 3 meter. Kena dari mana? Nih dari ini nih. Nih, 3 meter. Berarti kita masukin aja langsung ya. Berarti 3. 3. Sebentar. 3. Lalu kalikan 3/2 lambda. Nah, kita kan mencari lambdanya dulu. Gitu. Nah, berarti kan kali sini kan? Kali silang. Berarti 3 kali 2 berarti berapa? 6 sama dengan 3 lambda. Berarti lambda sama dengan 6/3. Berarti berapa? Nah, berarti lambdanya Nah, sekarang lambdanya berarti 2 gitu. Oke, satu nih dapat lambdanya. Ini saya tandain nih, ini lambda. Lambda gitu kan? Nah, sekarang kalau seandainya amplitudenya berapa amplitudo? Nah, amplitudenya jelas. Amplitudo ini dari tinggi sini nih. Ini namanya amplitudo nih. 0,5 adalah amplitudo. Berarti sini ya, saya tulis ini. Berarti amplitudonya adalah 0,5. Plus apa negatif? Plus, karena dari atas kan mulai kan. Kalau dari bawah baru negatif, dari atas berarti plus. Nah, amplitudo 5. Nah, lalu kita ingin mencari dari waktunya. Waktunya kan waktunya. Waktu ternyata getaran ini kan terjadi gitu. Ternyata dari getaran ini ternyata dari sini ke sini itu waktunya adalah 6 sekon dengan jarak 3 meter 6 sekon. Nah, berarti kalau seandainya dari sini sampai sini kan 3/2 gelombang. Berarti kan 3/2 T kan. Nah, kita mencari berapa T-nya dulu untuk mencari F-nya. Nah, jadi gini. Sini ya, ini saya garis dulu gini. Ini biar enggak ini. Nah, kita mencari T-nya. Jadi kan 3/2 T. Nah, 3/2 itu apa? 3/2 itu adalah gelombang yang terjadi dalam jarak 3 meter. Kan tadi udah kita hitung.
ada berapa gelombang? Ternyata kan ada 3/2 gelombang. Nah, waktunya berapa di situ? Waktunya kan 6 sekon kan? Berarti 3 waktu sama dengan 6 sekon, gitu kan? Nah, kita mencari T-nya dulu. T besar sama T ini beda ya. Ini T gelombang. T-nya berarti berapa? Berarti kali silang ya. Berarti 3T sama dengan 12. Gitu kan? Berarti T-nya adalah 12 dibagi 3 berarti ya 4. Nah, T-nya 4 nih. Ngertiin T4. Nah, berarti 4. Nah, kalau T4 kita mencari F. Berapa F-nya? Kan dari F. F itu rumusnya adalah 1/T. Gitu. Berarti adalah 1/4 HZ. Nah, ini F-nya. Saya ini lagi. Nah, biar nanti kita mencari kan persamaan. Nah, berarti A sudah ada, V sudah ada, T sudah ada, V sudah ada. Nah, sekarang yang belum ada apa? K. Kita belum tahu K-nya kan? Cari K-nya sekarang. Sini ya. Sini dah nih. Sini, kita mencari K. K itu rumusnya apa? Oke. K itu kan rumusnya adalah 2V per 2V per lambda. Nah, gitu. Nah, 2V per lambda. Nah, lambdanya berapa tadi? Udah ketemu belum? Nah, lambda ketemu kan nih. Nih, lambda adalah 2. Berarti sama dengan 2V per 2. Berarti adalah berapa? Ini coret tinggal V. Berarti K-nya adalah V. K-nya V. Ini saya tandain gini. K-nya adalah V. Tuh. Harus omega. Kita cari omeganya sekarang. Omeganya rumusnya apa? Boleh pakai 2VF, boleh 2V itu juga boleh. Tapi kita pakai 2VF aja nggak apa-apa ya. Pakai 2VF. Nah, berarti 2 kalikan V. F-nya berapa? F-nya ini kan nih. F-nya kan 1/4 kan? Berarti 1/4. Gitu kan? Berarti 2, 4 gitu. Jadi tinggal berapa? Nah, ini kan coret kan? Coret tinggal 2. Berarti tinggal V per 2 gitu ya. V per 2. Nah, ini radian satuannya radian per sekon. Nah, sekarang ini udah diketahui masing-masingnya. Nah, masing-masingnya. Lambdanya sudah ada 2. A-nya 0,5. T-nya adalah 4. F-nya adalah 1/4 HZ. K-nya adalah V. Omeganya adalah V per 2. Nah, kan pertanyaan apa dalam soal itu? Persamaan gelombang A dan B. Nah, persamaan gelombang. Rumus umumnya kan gini kan? Rumus umumnya A sin, ini ada theta gitu ya. Theta berarti omega T. Ini kan plus minus ya. Plus minus juga ini plus minus KX gitu ya. KX. Omega T KX gitu ya. Nah, ini kan rumusnya. Nah, sekarang kita masukin saja udah Y. Nah, sekarang begini. Karena dia dari atas berarti positif negatif. Positif berarti A-nya berapa? A-nya 0,5. Sin tetap ya. Nah, sin tetap gitu. Nah, sin tetap. Nah, sekarang kita masukin omeganya berapa omeganya? Omeganya itu adalah mana omega? Omega nih, omega. Omega V per 2 gitu. Nah, T-nya tetap kan? T tetap gitu. Nah, lalu K-nya. Nah, sekarang dia plus minus, berarti minus kan? Kalau pasang minus. K-nya berapa? K-nya nih, K-nya V kan nih? K V, berarti Vx. Nah, Vx. Nah, sekarang di situ kan ada sudutnya 99 dalam jawaban. Nah, sudut dari mana gini? Perhatikan nih. Ada yang memang ini adalah sudutnya itu omeganya berapa? Omeganya itu kan V per 2. V per 2 itu, V itu kan 180. Kan gini nih kalau saya jadi gini ya, selepas gini ya. Nah, ini kelingkaran kan gitu ya. Nah, gitu ya. Ini adalah 90, ini 180 gitu ya.
sorry, ya ini 0, 90, 180 gitu. Ini 270, 360 gitu ya. Ini 270, 0, 90, 270, 360 ya. 360 sampai sini 360 ya. 360 ya. 0, ini 90, ini 180, ini 270, 360 gitu ya. Oke. Nah, sekarang gini, kalau memang sudah seperti itu 180 ya. Nah, setengahnya nih. Nah, berarti gini. Nah, sekarang kalau memang dia V itu berarti kan V per 2. Kalau V per 2 itu berarti V-nya itu 180. Berarti 180 bagi 2. Berarti berapa? 90 gitu ya. 90. Nah, dapat dari itu V-nya itu adalah 180 per 2. Berarti ini adalah 90. Kalau Anda ingat di dalam satu gerak melingkar ya, di gerak melingkar tuh V-nya adalah 180. Kan dia gerak melingkar, terus bergerak gitu. Nah, berarti V-nya adalah 90. Dari mana 90? Kan omeganya V per 2 gitu. Omega V per 2. Kalau nanti misalnya omega V per 3, jadi berapa? 60. Kalau nanti omeganya misalnya V saja, berarti berapa? 180 gitu. Nah, jadi dapat dari mana 90? Karena omeganya, sudut radiannya itu adalah V per 2. Nah, berarti kalau V per 2 kita menjadikan derajat gitu, berarti kan V-nya kita ganti dengan 180. 180 bagi 2, 90. Berarti dia adalah plus gitu ya. Kan dari atas ya. Nah, plus 90 derajat gitu. Nah, sekarang kalau seperti itu kita untuk mencarinya. Nah, sekarang kita mau lepaskan gini. Jadi gini. Y berarti 0,5 sin. Nah, kalau kita mau hilangkan, kita tarik V-nya. V-nya gini, ini saya gini kan. Coba nih ya. Paham ya? 2V. 2V ya. Ini berarti 2V. 2V nih. Nah, kita mau V-nya supaya kita mau keluarin gitu. 2V-nya kita mau keluarin. Berarti kalau di V-nya keluarin, berarti kan tinggal T per 4. Kenapa T per 4? 2 bagi 4 berapa? 2 kan? Nah, ini coret-coret 2 gitu. Ya, jadi ini T per 4. Ya, saya ulangi nih. Ini kita mau keluarin V-nya. Jadi V-nya kita keluarin ini 2V. Gitu. Ya. Nah, sekarang persamaannya supaya menjadi V per 2 berapa? Berarti T per 4 gitu kan. Dari mana? 2 bagi 4 berapa? Di sini berarti 2, sini habis tinggal VT kan. Nah, min. Nah, lalu kalau memang dia 2V gitu kan. 2V gitu. Berarti X-nya adalah min X per 2. Gitu. X per 2. Kenapa X per 2? Gini. 2 bagi 2 berapa? Habis kan? Tinggal Vx gitu kan. Sama aja kan dengan ini. 2 bagi 2 habis. Tinggal Vx gitu ya. Nah, jadi plus 90 gitu. Ya. Nah, ini merupakan udah persamaannya nih. Itu persamaannya. Gitu. Ada gak persamaan yang 0,5 sin 2V T per 2 min X per 90? Coba kita lihat bukunya. Nah, ini dia. 0,5 kayak 0,5 2V kan gitu ya, ini ada 2V ya. T sebentar saya lihat jawaban kita. T per 4. Nah, T per 4 nih berarti antara B dan A, T per 4. Nah, lalu min. Nah, min berarti min. Nah, min X per 2 plus 90. Nah, jadi jawabannya jawabannya yang B. Jadi jawabannya ini. Gitu ya. Nah, ini untuk kita diminta dari gambar, kita diminta untuk menentukan persamaannya. Persamaan gelombang itu. Nah, langkah-langkahnya gimana? Kita berarti harus naik langkah satu-satu dulu. Tadi langkah pertama adalah mencari gelombangnya ada berapa. Kalau X3 ini itu adalah jarak, ya. Nah, kalau seandainya T ini adalah waktu yang bergetar, bukan periodenya ya. Ini waktu yang bergetar. Nah, kalau yang ini T-nya itu yang T besar ini adalah periode. Kalau T ini adalah selama dia 3 meter ternyata waktunya itu berjalan 6 sekon. Periodenya berapa? Periode sama T itu beda gitu ya. Kalau periode itu setelah terjadi gerakan.
gitu. Kalau seandainya T biasa, dia berjalan berapa gitu, hanya waktunya berapa. Nah, kalau periode setelah terjadi gelombang. Kalau ini sebelum terjadi gelombang gitu. Itu bedanya. Makanya cari T dulu seperti tadi ini kan, cari T dulu. Ini beda T-nya ini walaupun sama satuan sekon. Nah, jadi jawaban yang mana? Jadi adalah ya jawaban yang B. Oke, itu yang untuk nomor 9. Agak panjang nih ya penjelasannya.